Baiklah, pada video kuliah F2211 Strategi Algoritma, kali ini saya akan membahas mengenai algoritma percent bound. Materi PowerPoint dari kuliah ini bisa kalian unduh di website saya, ya, karena yang saya videoan ini sama dengan materi PPT-nya, namun untuk mempersingkat video, maka beberapa slide saya hapus, ya. Jadi saya hanya fokus pada yang inti dari algoritma percent bound saja. Oh ya, sebelumnya saya beritahukan bahwa saya membuat video ini di rumah, ya, di tengah suasana mendung, mau hujan. Jadi mungkin nanti kalian mendengar suara petir, suara hujan, suara motor lewat, ya, suara kursi, atau suara pedagang tahu bulat. Ya. Baiklah, ya. Algoritma percent bound ini adalah algoritma yang berbasis pada pembentukan penurunan status dalam pencarian solusinya. Kalian tentu masih ingat bahwa selain algoritma percent bound juga terdapat algoritma lain yang berbasis pada pembentukan penurunan status, yaitu algoritma backtracking. Ya. Tapi ada perbedaan di antara kedua algoritma tersebut. Ya. Kalau algoritma backtracking, simpul-simpul pada penurunan statusnya dibangkitkan dengan aturan DFS. Sedangkan pada algoritma percent bound, simpul-simpul pada penurunan statusnya dibangkitkan dengan aturan BFS atau breadth first search. Tapi ditambah dengan pendekatan least cost search. Nah, apa itu least cost search? Nanti akan saya jelaskan ya. Oh ya, algoritma percent bound ini umumnya digunakan untuk persoalan optimasi, yaitu persoalan-persoalan di mana kita memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi objektif, ya, yang tidak melanggar konten persoalan, ya. Nah, tadi saya jelaskan bahwa algoritma BNB ini simpul-simpulnya dibangkitkan dengan aturan BFS ditambah dengan least cost search. Kita ingat kembali pada algoritma BFS yang murni. Murni artinya sama sekali tidak mempertimbangkan apapun dalam pembangkitan simpul, tetapi simpul berikutnya yang akan ekspansi murni berdasarkan urutan pembangkitannya, sehingga skema ini disebut dengan FIFO, ya, first in first out, ya. Nah, menyelesaikan persoalan dengan algoritma BFS yang murni ini, ya, itu hanya bagus kalau simpul goal-nya atau simpul tujuannya terletak pada aras yang rendah, misalnya pada aras ke-1, aras ke-2. Tetapi jika terletak pada aras yang lebih bawah, ya, lebih dalam, maka algoritma ini lambat, ya, menuju simpul solusinya. Karena kita ingat bahwa pada algoritma BFS yang murni, untuk membangkitkan simpul-simpul pada aras KI, harus dibangkitkan simpul-simpul pada aras sebelumnya, pada aras KI-1. Jadi kalau misalnya simpul goal-nya terletak pada pada aras kelima, maka untuk mencapai simpul goal pada aras kelima ini, kita harus membangkitkan terlebih dahulu simpul-simpul pada aras keempat, aras ketiga, aras kedua, dan aras ke-1. Jadi lama, ya, lama komputasinya untuk mencapai simpul goal tersebut. Nah, BFS ini dapat diperbaiki apabila pembangkitan simpulnya itu tidak berdasarkan urutan pembangkitannya, ya, tetapi berdasarkan suatu nilai cost. Nah, ini yang disebut dengan least cost search. Pada algoritma BNB, setiap simpul kita beri sebuah nilai cost, ya, yang saya simbolkan dengan C, ya. Jadi kalau simpul I, ya, maka cost adalah CI, ya, yang artinya CI itu adalah nilai taksiran lintasan termurah ke simpul goal, simpul tujuan yang melalui simpul status I. Jadi berapa estimasi lintasan yang paling minimum, ya, paling murah untuk mencapai simpul status tujuan yang melalui simpul I ini. Nah, ini disebut dengan CI. Jadi simpul-simpul tetap dibangkitkan dengan aturan BFS, tetapi simpul-simpul tersebut kita beri sebuah nilai cost, nah,
Maka simpul berikutnya yang akan diekspansi tidak lagi berdasarkan urutan pembangkitannya tadi, tetapi berdasarkan simpul yang memiliki cost yang paling kecil. Nah, inilah yang disebut dengan pendekatan least cost search itu. Ya. Secara umum algoritma Bresenbot itu ya adalah sebagai berikut. Mula-mula kita bangkitkan simpul akar. Simpul akar ini kemudian kita masukkan ke dalam antrian Q, ya. Jika simpul akar ini adalah simpul solusi, berarti solusi telah ditemukan. Stop sampai di sini. Kemudian di dalam algoritma Bresenbot ini kita selalu memeriksa antrian, ya. Karena kita ingat bahwa pada BFS kan kita membutuhkan antrian untuk menyimpan simpul-simpul yang dibangkitkan, ya. Nah, setiap kali kita periksa simpul antrian ini, ya kita periksa apakah antrian Q itu kosong, ya. Jika kosong berarti tidak lagi simpul bisa dibangkitkan, berarti stop, tidak ada solusinya. Tapi jika antrian tidak kosong, nah ini bedanya dengan algoritma BFS. Simpul berikutnya yang akan diekspansi adalah simpul yang memiliki cost paling kecil. Jadi kita pilih dari antrian Q ini simpul I yang mempunyai nilai cost CI yang paling kecil. Ya. Jika terdapat beberapa simpul I yang memiliki nilai cost yang sama, tentu kita pilih satu secara sembarang. Nah, sebelum kita mengekspansi, kita periksa dulu apakah simpul ini merupakan simpul solusi. Jika iya, berarti solusi sudah ditemukan. Stop sampai di sini. Tetapi jika belum, maka simpul ini kita bangkitkan semua anak-anaknya. Ya. Untuk setiap anak J dari simpul I, kita hitung cost-nya lagi. Lalu kita masukkan semua anak ke dalam antrian Q. Lalu kita ulangi lagi dari langkah 2. Ya. Periksa apakah antrian kosong. Kalau tidak, pilih sebuah elemen dari antrian Q yang memiliki nilai cost paling kecil. Jadi, antrian key yang ada pada algoritma Bresenbot ini mirip seperti priority key, antrian prioritas, ya. Jadi simpul dipilih berdasarkan nilai cost-nya yang paling kecil. Untuk mengilustrasikan hal ini, saya berikan dua buah contoh. Yang pertama adalah persoalan permainan 15 puzzle, ya. Yang kedua adalah persoalan TSP. Persoalan 15 puzzle ini persoalan yang sudah kita bahas juga dalam algoritma backtracking. Kita memiliki sebuah puzzle yang memiliki susunan awal, upin-upinnya acak, dan kita menginginkan susunan akhirnya yang seperti ini misalnya, terurut misalnya. Ya. Status pada pohon ruang status atau state pada pohon status itu berdasarkan posisi upin kosong. Ya. Upin kosong ini bisa berpindah ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan. Jadi ada 4 operator ya, up, down, left, dan right. Ya. Nah, ini adalah sebagian penurunan status untuk 15 puzzle. Ya. Ini adalah simpul, ini adalah goalnya. Ya, goalnya adalah ini. Ya. 1, 2, 3, 4. Ini juga goalnya. Nah, kita akan selesaikan ini dengan menggunakan algoritma Bresenbot. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung nilai cost untuk setiap state pada penurunan status. Ya, umumnya kita kan tidak tahu di mana letak simpul goal pada penurunan status itu. Ya, namun kita bisa menaksir berapa cost yang dibutuhkan untuk mencapai simpul goal tersebut. Jadi untuk setiap simpul state I, cost untuk simpul I itu adalah CI, yaitu penjumlahan dari FI ditambah GI. Apa artinya ini? CI adalah cost untuk simpul I. FI adalah ongkos yang diperlukan untuk mencapai simpul I dari simpul akar. Sedangkan GI adalah ongkos yang dibutuhkan untuk mencapai simpul tujuan atau simpul goal dari simpul I. Jadi penjumlahan cost dari simpul akar ke simpul I ditambah ongkos dari simpul I ke simpul akar, ke simpul tujuan, itulah yang menjadi cost untuk simpul CI ini. Ya. Dan ini semua nilai adalah taksiran. Ya. Pada persoalan 15 puzzle, ya,
kos untuk simpul P itu adalah CP. CP itu adalah FP ditambah GP. Nah, FP kita bisa dekati sebagai panjang lintasan dari simpul akar ke P. Nah, ini bukan taksiran lagi, karena ini pasti bisa dihitung berapa panjang lintasan dari simpul akar ke P. Sedangkan GP adalah taksiran panjang lintasan terpendek dari simpul P ke simpul solusi, ya, pada upah panjang akarnya P. Ya, kalau menghitung FP itu bisa dihitung secara eksplisit, tetapi GP ini tidak bisa dihitung secara eksplisit, ya, secara tepat gitu. Jadi di sini hanya bisa dihitung estimasinya saja. Nah, salah satu pendekatan untuk menghitung GP adalah dengan menghitung berapa banyaknya ubin yang tidak kosong yang tidak terdapat pada susunan akhir. Nah, itu kita sebut sebagai taksiran nilai GP. Sebagai contoh misalnya, nah ini adalah step awalnya demikian, ya. Di sini ada 4 kemungkinan perpindahan ubin kosong, yaitu ke atas, ke kanan, ke bawah, dan ke kiri. Ya, kita sebut ini adalah simpul 2, 3, 4, dan 5. Ya, dan ini adalah step akhir yang kita inginkan. Nah, kos untuk simpul 2 adalah panjang lintasan dari simpul akar ke simpul 2 ditambah banyaknya ubin yang tidak kosong yang tidak terdapat susunan akhir. Itu C2 sama dengan FP ditambah GP. Kita hitung. FP, ya, panjang lintasan dari simpul akar ke 2. Ya, simpul 2 ini. Itulah 1. Ya, 1. Sedangkan G2, ya, adalah banyaknya ubin yang bukan kosong yang tidak terdapat pada susunan akhir. Nah, kita hitung berapa banyaknya ubin yang tidak kosong yang tidak terdapat pada susunan akhir. Ini susunan akhir kita bandingkan, ya, ini dengan ini, ya. Ubin tidak kosong, ubin non blank yang tidak terdapat pada susunan akhir adalah ubin nomor 7, ubin nomor 11, ya, ubin nomor 12, dan ubin nomor 3. Berarti ada 4 buah. Jadi banyaknya ubin tidak kosong yang tidak terdapat pada susunan akhir adalah 4. Sehingga kos dari simpul 2 ini adalah 1 ditambah 4 yaitu 5. Nah, contoh lain misalnya ini, ya. Panjang lintasan dari 1 ke 4 adalah 1. Nah, banyaknya ubin tidak kosong yang tidak terdapat pada susunan akhir adalah ubin nomor 11 dan ubin nomor 12, itu 2 buah. Sehingga kosnya adalah 1 tambah 2 adalah 3. Untuk step nomor 5 dan 3 caranya sama. Nah, sekarang kita memiliki 4 buah simpul hidup, yaitu simpul 2, 3, 4, dan 5. Life node, ya, ada 4 buah. Dari keempatnya ini kita, kalau berdasarkan BFS yang murni, itu simpul berikutnya yang kita ekspansi adalah simpul nomor 2. Tapi dengan argumen Branch-and-Bond yang menggunakan pendekatan least courses, simpul berikutnya akan kita ekspansi bukan simpul 2, tapi simpul memiliki nilai kos paling kecil, yaitu simpul nomor 4, karena nilainya 3, paling kecil di antara semuanya. Nah, dari simpul 3 ini kita bangkitkan lagi simpul anak-anaknya. Ya, di sini ada cuma 3 kemungkinan perpindahan, ya, yaitu ke kanan, ke bawah, dan ke kiri. Ya, perpindahan yang mengulang kembali step yang sudah dibangkitkan tidak perlu kita gambarkan, ya. Jadi di sini simpul hidupnya adalah simpul 10, 11, dan 12. Sekarang kita hitung berapa kos untuk simpul 10 ini, ya, yaitu penjumlahan dari panjang lintasan dari simpul akar ke simpul 10, ya, yaitu panjang lintasannya adalah 2, ditambah dengan banyaknya ubin tidak kosong pada simpul 10 ini yang tidak terdapat pada susunan akhir, yaitu, ya, ubin 1 buah saja, yaitu ubin nomor 12. Sehingga kosnya adalah panjang lintasannya 2 ditambah 1 ubin tidak kosong yang tidak terdapat pada susunan akhir, yaitu 1, 2 tambah 1, 3. Sementara ini 5, itu panjang lintasannya adalah 2 ditambah banyaknya ubin tidak kosong yang tidak terdapat pada susunan akhir, yaitu ubin nomor 15, 11, dan 12. 2 tambah 3, 5. Ubin step nomor 12 juga sama, 5. Nah, sekarang kita memiliki 5 buah simpul hidup. 4 buah, ya, 5 buah simpul hidup, yaitu simpul 2, simpul 3, simpul 5, simpul 10, 11, 12. Kita pilih dari semua ini yang memiliki kos yang paling minimal.
Oke. Ini 5, 5, 5, 3, 5, 5. Nah, ternyata yang paling minimal adalah 3. Itu simpul nomor 10. Nah, simpul berikutnya kita sebenarnya simpul nomor 10 ini. Ya, menjadi simpul anaknya simpul 2 dan 23. Nah, kita cek ternyata simpul 23 adalah simpul goal. Berarti stop sampai di sini. Dan kita sudah menemukan solusinya, ya, yaitu lintasannya adalah ya dari simpul 1 ke simpul 4 ke simpul 10 ke simpul 3, yaitu perpindahan ubin kosong ke bawah, ke kanan, dan ke bawah lagi. Nah, di sini kita lihat bahwa algoritma Benson Bond dapat mempercepat pencarian ke simpul goal. Ya, inilah yang merupakan prinsip dari algoritma Benson Bond tersebut. Berikutnya, saya akan jelaskan algoritma TSP ya. Traveling Salesperson Problem. Tentu kalian masih ingat TSP ya, sudah berulang kali nih kita pakai sebagai contoh persoalan yang akan kita selesaikan ya. Diberikan n buah simpul atau n buah kota ya. Bagaimana cara menentukan tour yang dimulai dari sebuah kota yang mengunjungi setiap kota lainnya tepat sekali dan kembali ke kota asal dengan total bobot minimal atau terpendek ya. Pada hakikatnya persoalan TSP ini adalah mencari sirkuit Hamilton yang memiliki bobot minimal ya. Sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui setiap simpul tepat sekali dan kembali ke simpul asal ya. Jika sebuah graf lengkap dengan n simpul, maka terdapat n-1 faktorial sirkuit Hamilton. Jadi kalau misalnya misal lompat saja. Nah, misalkan saya mempunyai sebuah graf dengan 5 simpul ya. Tapi grafnya saya nyatakan dengan matriks adjasensi saja ya. Kalau lihat ini dari matriks adjasensinya ini graf berarah ya. Karena bobot dari simpul I, J tidak sama dengan bobot dari simpul J, I. Kalau kita cari solusi TSP-nya dengan pendekatan brute force ya, berarti kita harus mengenumerasi sebanyak 5 kurang 1 faktorial atau 4 faktorial. Itu 24 sirkuit Hamilton. Kemudian kita pilih sirkuit Hamilton yang memiliki bobot paling kecil. Ya, ternyata adalah 1, 4, 2, 5, 3, 1. Bobotnya adalah 28. Nah, kalau kita selesaikan dengan greedy, ternyata solusinya tidak optimal. Ya, karena kalau kita greedy, misalnya dari simpul 1, kita pilih sisi yang paling minimal. Ya, yaitu sisi yang memiliki bobot 10, yaitu ke 4. Dari 4, ya, dari 4 kita pilih yang mempunyai bobot minimal lagi 3, yaitu ke 5, ke simpul nomor 5. Dari 5 kita pilih sisi yang mempunyai bobot minimal lagi, yaitu sisi 4, yaitu ke simpul nomor 2. Dari 2 ke simpul nomor 3, ya. Kemudian ke simpul 1. Ternyata total bobotnya 36. Tidak optimal. Nah, sekarang kita akan selesaikan dengan algoritma Rosenbaum. Di sini kita menggunakan pendekatan matriks ongkos reduksi untuk menghitung kos setiap simpul pada penurunan status. Masih ingat nggak pada kuliah aljabar geometri, matrik ongkos reduksi atau reduce cost matrix adalah sebuah matrik yang setiap kolom dan barisnya mengandung paling sedikit satu buah nol dan semua elemen lainnya non negatif. Sebuah matrik dikatakan tereduksi jika setiap kolom dan barisnya mengandung paling sedikit satu buah nol dan semua elemen lainnya non negatif. Nah, untuk mendapatkan matrik ongkos reduksi, kita perlu melakukan reduksi pada setiap baris dan setiap kolom sehingga kita peroleh setiap baris dan kolom itu mengandung sedikitnya satu buah nol. Maka jumlah total semua pengurang pada reduksi baris dan kolom itu merupakan menjadi batas bawah dari total bobot minimum tour. Misalkan pada persoalan TSP ini matriks adjasensi awalnya adalah sebagai berikut ya, ini grafnya.
Nah, kita harus melakukan reduksi baris dan reduksi kolom, sehingga setiap barisan kolom mengandung sedikitnya satu buah nol. Satu buah nol, setiap barisan kolom. Nah, ini adalah matriks tereduksi ya dari matriks R. Matriks A ini adalah matriks tereduksi dari matriks R. Kita perhatikan setiap baris mengandung sedikit satu buah nol. Baris kedua, satu buah nol. Baris ketiga mengandung dua buah nol. Ya, sedikitnya satu buah nol ya. Baris keempat satu buah nol, baris kelima dua buah nol. Baris kolom ke-1 sudah mengandung nol, kolom kedua sudah mengandung nol, begitu juga 3, 4, dan 5. Nah, matriks A ini adalah matriks tereduksi. Bagaimana cara mendapatkannya? Nah, kita ada banyak cara untuk mendapatkan matriks ongkos reduksi. Namun karena kita menggunakan list cost search, maka kita akan melakukan pengurangan reduksi dengan elemen paling kecil yang ada pada baris dan kolom tersebut. Jadi pada baris ke-1 kita kurangi dengan elemen paling kecil yang ada pada baris ke-1 yaitu 10. Pada baris kedua kita kurangi dengan 2. Pada baris ketiga kita kurangi dengan 2. Pada baris keempat kita kurangi dengan 3. Pada baris kelima kita kurangi dengan 4. Hasilnya ini adalah reduksi baris. Selanjutnya dari hasil reduksi baris ini kita lakukan reduksi kolom. Ya, kita lihat pada baris kolom ke-1 belum ada 0, maka kolom ke-1 kita kurangi dengan 1. Ya. Kemudian kolom kedua sudah ada 0, tidak perlu kita reduksi. Kolom ketiga belum mengandung 0, maka kita kurangi dengan elemen kecil pada kolom itu, yaitu 3. Sehingga kolom lainnya sudah mengandung 0 ya. Sehingga kita peroleh hasil reduksi kolomnya adalah ini. Nah, ini adalah hasil matriks tereduksi dari matriks R tadi. Kemudian kita hitung ya, total semua pengurang 10 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 1 tambah 3 25. Nah, ini akan menjadi kos untuk simpul pertama pada pengurangan status atau simpul akar, yaitu 25. Apa artinya? Artinya persoalan TSP yang dimulai dari simpul 1, karena kita tadi kan TSP-nya dimulai dari simpul 1 ya, itu akan mempunyai total bobot sedikitnya 25. Begitu. Ya. Nah, dari simpul akar tentu kita akan bangkitkan simpul anak-anaknya. Nah, dan kita akan menghitung berapa kos untuk simpul anak-anak tersebut. Bagaimana caranya? Nah, di sini misalkan A adalah matriks tereduksi untuk simpul R. S adalah anak dari simpul R. Sehingga sisi R, S pada penurunan status berkoresponden dengan sisi I, J pada grafnya, ya, pada turnya. Jika S bukan simpul daun, maka matriks bobot tereduksi untuk simpul S dihitung dengan cara sebagai berikut algoritmanya. Pertama, ya, karena S itu tadi sudah dikatakan bahwa S anak dari simpul R, sehingga R, S berkoresponden dengan sisi I, J pada graf, ya, pada perjalanannya, pada tur TSP-nya, maka kita ubah semua nilai pada baris I dan kolom J menjadi tak berhingga. Nah, ini tujuannya adalah untuk mencegah agar tidak ada lintasan yang keluar dari simpul I atau masuk pada simpul J. Kedua, kita ubah nilai A, J, 1 menjadi tak berhingga. Karena S bukan simpul daun, berarti kan belum semua simpul-simpul dalam graf itu dikunjungi. Jadi untuk mencegah supaya tidak langsung dari simpul J ke simpul asal, simpul 1, maka kita ubah nilai AJ, 1 menjadi tak berhingga. Kemudian kita reduksi hasilnya ya secara baris dan kolom. Kita reduksi kembali semua baris dan kolom pada matriks A kecuali elemen yang tak berhingga ya. Nah, lalu kita hitung total semua pengurangnya. Maka kos untuk simpul S tersebut, yaitu anak dari simpul R, itulah kos orang tuanya, itu kos simpul R, ditambah dengan nilai A, I, J, ditambah R. Nah, persamaan ini heuristik ya. Persamaan heuristik. Nah, hasil reduksi ini kita sebut matriks P. Jadi misalkan, ya, simpul awalnya R, ya, simpul awal R itu menyatakan perjalanan dimulai dari simpul 1. Ya. Ini matriks awalnya, kita lakukan reduksi baris dan kolom, kita boleh matriks A. Nah,
Nah, S itu adalah semua kemungkinan simpul yang dikunjungi simpul 1. Nah, kan tadi ada simpulnya ada 5, dari simpul 1 bisa ke simpul 2, 3, 4, atau 5. Jadi S ini adalah anak dari sampul R, sehingga sisi R, S pada ruang status berkoresponden dengan sisi I, J pada turnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung simpul cos untuk simpul S, yaitu yang menyatakan simpul 2, 3, 4, atau 5 itu. Nah, ya, tadi sudah dibuat ya algoritmanya sebagai berikut ya. Misalkan R menetapkan simpul 1, state 1, S simpul 2, bukan daun. Ya. Berarti turunnya adalah dari simpul 1 ke simpul 2. Maka semua elemen pada baris ke-1 dan kolom kedua kita ubah menjadi tak berhingga. Ini yang algoritma pertama. Ubah semua nilai pada baris I dan kolom J menjadi tak berhingga. Ubah semua nilai pada baris ke-1, kolom kedua tak berhingga. Ubah nilai A, J, 1 menjadi tak berhingga. Ubah nilai A, 2,1 menjadi tak berhingga. Kemudian kita reduksi lagi berdasarkan kolom. Ya, ternyata tidak perlu kita lakukan reduksi karena setiap barisan kolomnya sudah mengandung sedikitnya satu buah 0. Ini sudah mengandung buah 0, 0, kolomnya sudah mengandung 0. Sehingga jumlah semua pengurangnya adalah 0. Ya. Nah, berarti cos untuk simpul 2 itu adalah cos orang tuanya 1 ditambah nilai A 1,2 ditambah semua pengurang 25. Cos orang tuanya tadi sudah kita hitung 25 ya, ditambah dengan A 1,2 yaitu 10 ditambah dengan semua pengurang 0, 35. Nah, inilah yang akan menjadi cos untuk simpul nomor 2. Nah, untuk simpul lain, misalnya simpul 4, caranya sama. Ya, dimulai dari matriks A ini, kita lakukan, S sama 4-nya berkoresponden dengan tur dari simpul perjalanan dari simpul 1 ke simpul 4. Maka semua baris pada kolom ke-1, kolom ke-4 kita ubah menjadi tak berhingga. Kemudian nilai A 4,1 ini kita ubah menjadi tak berhingga. Lalu kita lakukan reduksi barisan kolom. Nah, di sini karena semua barisan kolomnya sudah mengandung sedikitnya 0, maka pengurangnya 0. Maka cos untuk simpul 4 ini adalah 25. Oke, maka kita peroleh dengan cara yang sama untuk simpul 3. Simpul 5, cosnya adalah 53 dan 31. Nah, dari semua ini, kita pilih yang paling kecil, yaitu simpul nomor 4, 25. Ya. Nah, di sini adalah perhitungan ya, untuk memperoleh 35, 53, 25, 31 tadi. Nah, ya. Dari simpul 4, kita makin lagi anak-anaknya. 6, 7, 8. Ya, 6, 7, 8. Nah, berdasarkan matriks ini, matriks hasil akhir dari 4 ini, ya, kita akan hitung bobot untuk simpul nomor 6. Berarti ini berkoresponden dengan perjalanan dari simpul 4 ke simpul nomor 2. Maka semua elemen pada baris keempat, kolom kedua kita ubah tak berhingga. Kemudian nilai elemen matriks B 4,2 kita ubah tak berhingga. Lalu kita lakukan reduksi barisan kolom. Ya. Nah, di sini tidak perlu kita lakukan dan pengurangan adalah 0, jadi 28. Untuk yang 50 juga sama. Ini berkoresponden dengan perjalanan dari simpul 4 ke simpul 3. Maka semua elemen pada baris keempat, kolom ketiga ubah tak berhingga. Kemudian nilai A 4,3 kita ubah menjadi tak berhingga, lalu kita lakukan reduksi barisan kolom. Kita jumlahkan ya. Nilai cos simpul 7 ini adalah cos orang tuanya 25 ditambah nilai A 4,3 ditambah nilai pengurangnya 13 ya. Kan kita reduksi barisan kolom tadi ya. Itu sudah didapatkan pengurangan 13, 50. Nah, yang sama-sama kita hitung nomor 8 ya. Nah, sekarang simpul yang hidup itu adalah simpul 2, 3, 5, 6, 7, 8. Dari semua ini yang paling kecil adalah simpul nomor 6, 28. Nah, ini kita ekspansi menjadi simpul 9 dan 10. Yaitu dari simpul 2 ini melalui simpul 3 atau 5.
Nah, dengan cara yang sama kita hitung cost-nya ya berdasarkan matriks akhir dari simpul 6 ini. Berarti ini berkorresponden dengan tur 2,3. Ya, 2,3. Maka semua elemen pada baris kedua, kolom ketiga kita ubah tak beringat. Kemudian elemen 2,3 kita ubah menjadi tak beringat. Lalu kita lakukan reduksi baris dan kolom. Hitung semua pengurangnya. Di sini jumlah pengurang adalah 13, diperoleh 52. Untuk 10 juga sama, dapat 28. Nah, yang hidup sekarang adalah 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Yang paling kecil adalah 28. Maka ini kita ekspansi menjadi simpul nomor 11. Ya. Ternyata ini sudah mencapai nilai kita hitung juga, ini adalah 28 ya. Nah, ternyata ini sudah simpul goal. Maka kita sudah menemukan ya simpul solusinya ya. Nah, di sini kita mulai melakukan pemangkasan. Semua simpul hidup yang cost-nya lebih besar dari 28 kita matikan. Yaitu simpul yang bernilai 35, 53, 31, 36, 50, 52. Karena tidak mungkin bisa lebih kecil lagi 28. Ya. Maka kita matikan, kita beri lambang B, B, B seperti ini. Kemudian kita periksa apakah masih ada lagi simpul yang masih hidup. Kalau tidak ada, berarti inilah satu-satunya goal-nya. Ya. Sehingga kita memperoleh ya solusinya adalah lintasan dari simpul 1, 4, 2, 5, 3, 1 dengan total bobot hidup 8. Sama dengan solusi yang kita peroleh dengan force tadi. Ya, demikianlah ya ilustrasi Elmer-Bersin bond yang dengan menggunakan pada persoalan TSP. Lebih lengkapnya bisa kalian lihat di diktat saya atau di slide nanti. Terima kasih.